Suami kamu mau kamu servis harus dengan catatan. Kamu harus bersikap romantis dan kamu harus memperhatikan kebutuhan suami kamu dan tidak boleh kamu cuekin saat dia membutuhkan kasih sayang perhatian kamu. Tips ini buat teman-teman yang khususnya para ibu-ibu atau wanita yang pengantin baru agar kamu berhasil membina hubungan suami istri ke langgeng sampai hati. Bukan berarti saya sok mengetahui, sok mengajari, walaupun saya belum berpengalaman rumah tangga, tapi saya mau belajar, mengamati, dan menurut tafsiran pengamatan saya sebagai psikolog pemula, ini buat kita semua dan sebagai pembelajaran. Tips buat ibu-ibu atau para wanita yang sedang pengantin baru, ikuti cara ini supaya teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa juga subscribe dan komen ini ruang motivasi Maria supaya aku semangat membagikannya seperti ini. Saat suami kamu menginginkan bibir kamu untuk disentuh, diraba, bahkan biji, wanita mana yang gak mau saat bibirnya disentuh oleh sang suami? Ini khususnya berpasangan suami istri. Saya tidak menganjurkan para remaja dewasa yang belum berumah tangga, ya, itu berpulang pada Anda. Tapi ini tips buat kita semua, para kaum wanita-wanita yang akan menjadi calon istri atau yang sudah mau besok berumah tangga, ya. Dan jangan ikuti yang khusus anak remaja di bawah 18 tahun. Maksud saya tujuan seperti ini agar terjadinya kelanggengan rumah tangga sampai ke jenjang hari tua. Karena ini adalah untuk menyelamatkan bahtera rumah tangga. Ingat suami kamu sedang menginginkan bibir kamu untuk disentuh, bahkan dikatakan sayang. Apa salahnya sebagai istri memberikan bibir ini untuk disentuh oleh suaminya? Katakanlah kamu dengan suami kamu lagi berduaan di kamar dan berciuman. Sentuhan bibir ini sangat membanyakkan arti sayangku. Dan sentuhan bibir ini untuk mengontrol semua rasa sakit hati, sakit emosionalnya, dan bisa ini untuk melupakan semua pikiran-pikiran kotor yang selama ini dibenam dalam pikiran si oleh suaminya. Jadi untuk para lelaki yang mendengar perkataan ini pasti akan tersenyum. Untungnya ada ruang motivasi Maria mengatakan seperti ini. Dan saya mau kita semua para wanita memahami tujuan ciuman bibir ini kepada suaminya itu apa. Kan aku sudah melakukannya di saat pengantin baru. Aku sudah melakukannya sudah berhari-hari. Itu kayak pekerjaan aja, kayak ini ya, kayak mengikuti budaya bule. Makanya di negara bule itu banyak sekali mereka mengizinkan kis-kis itu, karena mengandung kis itu banyak sekali artinya di dalam kebudayaan bule, budaya barat sana. Mereka melakukan setiap hari, pagi, siang, sore, malam tanpa terkecuali. Mereka tidak melakukannya secara tersembunyi, bahkan di depan umum saya. Contohnya, kiss sini pipi. Apalagi seorang ayah mengkiss anaknya dan juga istrinya saat berpergian dan juga saat bercandaan. Mungkin kita orang Indonesia tidak terbiasa hal seperti ini. Bukan saya menyuruh ayah-ayah, ibu-ibu, maksud saya khususnya para lelaki memperhatikan kepada anaknya berlebihan seperti layak suami istri. Bukan seperti itu saya. Seorang ayah melakukan kissing kepada anaknya, baik lelaki dan perempuan, hanya di sini. Itu seperti tanda sayangnya ayahnya kepada seorang anak. Kecuali bibir ya sayangnya, jangan dipraktekkan. Ya, khususnya bapak-bapak, ayah-ayah, jangan diperhatikan kepada perempuannya kiss bibir ya. Ini khususnya yang saya katakan para istri.
Kalau ayah-ayah hanya kasih itu tadi kasih sayang sama anaknya, baik lelaki perempuan, pipi dan dahi, untuk memberi perhatian ekstra bahwa seorang ayah itu sayang sama anaknya. Dan maksud saya tujuan sini berperan seorang ayah atau suami melakukan ini, mencium bibir seorang istri karena sayangnya. Terus bagaimana ini jika diperhatikan di depan anak mereka? Jangan. Kecuali kalau di depan anak-anak hanya pipi dan juga kening sayang. Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang romantis kepada seorang istri, dan seorang anak yang akan melihat itu akan kagum. Berarti ayahnya sangat menyayangi ibu mereka, dan mereka akan merasakan kalau seorang ayah itu baik, romantis, dan pelindung, dan juga bertanggung jawab sayang. Biasanya kalau seorang suami itu menginginkan bibir ini untuk dicium oleh sang istri, atau seorang suami mencium bibir istrinya karena dia ingin meluapkan kasih sayangnya, perhatiannya. Kamu menerima kecupan bibir ini, khususnya para wanita istri, beri juga kejutan dan terima cium bibir itu. Bibir itu saat dicium, itu artinya rasa kasih sayangnya itu dia tunjukkan dengan cara seperti itu. Bukan berarti ibu-ibu, para istri harus risih dan merasa tidak nyaman. Seharusnya kita sebagai wanita menangkapinya dan meresapinya dan meresponnya, supaya kita sebagai wanita mengerti bahwa suami itu atau pasangan Anda sangat menyayangi Anda. Dan bisa ini akan membuat kita jadi malu, dan saat kita merasakan indahnya ciuman bibir itu. Jangan saat ciuman bibir itu sudah lain-lain pertanyaannya. Maksud saya hanya ini sentuhan bibir agar mengurangi rasa emosional dan juga merasakan ketidaknyamanan selama beraktivitas sehari-hari. Dan cobalah praktekkan ciuman bibir itu sekitar lama 15 menit, setengah jam, bahkan 1 jam. Terus jangan berpikir, nanti permintaan suami jadi aneh-aneh saat bersentuhan ciuman bibir meminta itu katanya. Itu pikiran kamu sayang. Lelaki yang keinginannya mau mencium bibir itu bukan berarti mereka meminta itu lebih dari situ. Ibaratnya aku melakukan hubungan suami istri, hubungan intim gitu maksud saya. Itu tergantung perpuluhan Anda. Tapi maksud saya, seorang suami yang menginginkan mencium bibir istrinya itu karena ingin menumpahkan bahwa mereka itu kasih sayang itu lewat sentuhan bibir, dan ingin menunjukkan bahwa mereka sayang dengan kamu, hai wanita-wanita yang mendengar hal ini. Mungkin Anda agak risih sebagai wanita. Aku kalau dicium nanti minta itu lebih lagi, malaslah. Mungkin karena Anda berpikir penghasilan suami tidak seberapa, malaslah dengan suami. Hal-hal yang udah biasa, udah bosan, masa gak ada waktu, capek. Jangan seperti itu ya sayang ya. Para istri-istri yang keinginannya rumah tangga, bahtera rumah tangga yang langgeng sampai hari tua, dan tidak inginkan suaminya itu selingkuh, dan tidak ingin suaminya itu diambil pelangkong. Coba Anda sendiri yang merespon, atau Anda sendiri yang menginginkan bibir suami Anda diresapi gitu. Bibir Anda menempel ke suami Anda, itu tidak salah saya, tidak bau menggosok gigi, makan permen belum ini bekas bau jengkol atau bau apalah itu. Jangan seperti itu sayangku ya. Kalau Anda merasakan seperti itu, ya coba konsultasikan suamiku, sayangku, apa salahnya gitu dong, bicarakan dan katakan, gosok gigi dulu sayang, biar jangan bau mulutnya, biar wangi. Kalau tidak, gosok lidahnya ya sekalian.
atau kasih permen gitu saya, supaya nanti saat berkis-kisan itu wangi gitu. Jadi secara dewasa ini untuk melanggengkan hubungan suami istri dan mempererat rasa cintanya dan mempererat rasa sayangnya. Dan saat kalian berekan berkis-kisan itu, nanti disitulah kita paham apa gunanya maknanya ciuman itu. Aku tahu ciuman suamiku itu menyebalkan, rakus, liar, dan tidak enak, tidak ini apa segala macam. Jangan seperti itu saya. Coba bicara baik, motivasikan saya. Aku mau untuk ingin kisah sama kamu. Aku pengen kita menghabiskan waktu bersama seakan kita kembali lagi pacaran seperti itu saya. Apa salah dia bicara sama kamu? Karena komunikasi lebih baik, lebih bagus ya sayang ya. Saat Anda berlakukan kegiatan kisah seperti itu, suami Anda akan tenang dan coba rasakan. Biasanya orang yang melakukan ini, mereka serius kisah ini, mereka akan merasakan kenikmatan saat melakukan perduaan kisah ini dan mendalami kejiwaan sang suami. Begitu juga suami mendalami kejiwaan istri dan merasakan hati yang paling terdalam sang istri. Begitu juga suami. Jadi mereka yang berdua ini yang melakukan kisah ini buat bentuk pola pikirannya itu jadi jernih dan hatinya akan melupakan segala pergumulan sang suami dan juga sang istri. Jadi sang suami istri yang menyatu kisah akan dalami isi hati mereka masing-masing ya teman. Jadi ini perlu dipraktekkan oleh sang suami dan juga istri sama-sama merespon supaya kepercayaan itu akan ditingkatkan lagi dan dilekatkan lagi sayangku. Jadi seperti itu menurut tafsiran saya. Dan semua tim dokter juga mengatakan ini. Dan gunanya ini untuk mencegah penyakit yang ada di benak kepala dan mencegah rasa sakit hati dan kemerosan tua-tua sedih di dalam tubuh sang wanita. Dan begitu juga sang suami. Jadi teman-teman yang mendengar ini, khususnya dewasa umur 19 dan juga ini jangan mereka-mereka yang belum istilahnya belum melakukan kegiatan upacara pernikahan saya. Jadi banyak ini terjadi juga kepada mereka yang belum menikah melakukan kisah-kisah juga ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan disalahartikan ya sayang ya, dan jangan salah paham karena tujuan kisah ini sebenarnya menurut tafsiran saya bagus, hanya jangan disalahgunakan. Ada orang kis karena saking enaknya mengkis sampai minta-minta yang aneh gitu. Apalagi ya ini remaja-remaja ya banyak terjadi, apalagi dewasa yang belum membina rumah tangga atau belum terjadi pernikahan sudah berani-beraninya melakukan ini. Awalnya kis, ujung-ujungnya hubungan intim. Ini salah ya sayang ya. Kalau hubungan sehat maksud saya mereka yang mengerti arti maknanya keharmonisan keluarga, arti kelanggengan keluarga, arti kedalaman emosional sang pasangan tersebut, memahami apa perasaan sang pasangan tersebut baik suami dan istri. Jadi mereka yang benar-benar serius yang namanya membina hubungan rumah tangga ini, mereka tidak hanya kebutuhan seks saja, tapi rasa kepercayaan dan juga rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan itu ada di dalam mereka. Jadi kisah ini untuk menyelamatkan batang rumah tangga dan menyelamatkan rasa ketidakpercayaan dan rasa kecurigaan dan rasa ketidakpedulian dan rasa ketidakperhatian. Dengan satu catatan, kisah ini menumpahkan semua keluhan dan rasa keinginannya untuk memberi kesempatan dan memberi
perhatian dan memberi petunjuk bagi sang suami dan istri bahwa inilah aku lewat kisah ini, inilah aku apa di dalam diriku. Dan ekspresi Anda mungkin suami atau istri, dari situlah akan keluar semua siapa diri kita yang paling terdalam di dalam diri kita yang tersembunyi, yang tak bisa kita tumpahkan, tak bisa kita ceritakan gitu ya sayangku ya. Jadi saat kisah ini, di situ akan terbongkar semua rahasia kita seperti yang kita tidak bisa pahami ya. Oke, sang suami istri, praktekkan ini ya sayangnya. Jangan dihindari para suami yang keinginan kis. Jangan salah artikan, kis-kis tujuannya itu aja, bosan. Bukan ya suamiku atau istriku. Maksud saya bukan untuk para suamiku atau para istriku, buat sahabat-sahabatku ya semua ya. Karena ini adalah kunci untuk menyelamatkan kerenggangan rumah tangga dan kerenggangan tidak kepercayaan dan tidak kepedulian untuk para suami dan istri. Ya, sang istri menolak sang suami untuk berzina karena mereka menganggap suami itu kurang peduli, menganggap suaminya selama ini tidak memenuhi kebutuhan mereka, menganggap suaminya lebih mementingkan diri sendiri, menganggap suaminya tidak mau apa-apa untuk menginginkan perhatiannya. Jadi kadang-kadang ini salah kepahaman terjadi ya sayangnya. Makanya sang suami harus perhatikan kalau titik kelemahan sang istri, tunjukkan rasa sayang Anda, tunjukkan rasa kepedulian Anda. Nah, introspeksi dirinya, apa di mana kesalahannya untuk caranya sangat nyatakan sang istri Anda, bukan depan anak-anak. Bawalah ke tempat yang romantis yang bisa diizinkan pergi, tidak hanya di dalam. Bawalah ke tempat bernuansa, bawalah ke tempat-tempat yang aman. Tapi pada umumnya sang suami mengajak istri ke kota, tapi itu lebih aman ya, mencegah ketidaknyamanan. Kalau di tempat umum, di kafe, ada di mana, bawalah coba di hotel, tapi tempat ada yang pantas ya, yang bagusnya, ada kafenya, ada roomnya bagus ya, enak dipandang. Bukan sesuai kebutuhan ya. Aku malas kalau ada duitnya aku mau. Itulah ke titik kelemahan sang istri ya. Jadi biasanya mereka sudah membina rumah tangga setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, udah bertahun-tahun sampai 10 tahun, 15 tahun. Ini mereka sudah melupakan jati diri mereka sebenarnya. Sudah lupa gitu ya, karena sibuk-sibuk dengan dunia mereka, aktivitas mereka ya. Para suami bertanggung jawab menafkahi suami istri dan anak, dan sang istri lalu sibuk dengan urusan kebutuhan sang suami anak ya. Jadi membuat sang istri kelelahan dan malas itu dia aja berintim ya, jawab kisah. Tetapi istri yang memahami, yang peka, dia akan melakukan dan menyambut walaupun sang suami itu sering melakukan kesalahan dan juga melakukan ketidaknyamanan dan juga kurang konsep keuangan ya. Sang istri yang pengertian memahami sang suami, bahkan ini akan menunjukkan bahwa suami mereka diperhatikan, disenangi dan juga dihargai ya, bukan karena kondisi keuangan. Jadi suami akan senang melihat sang istri merespon mereka. Jadi ibu-ibu yang para istri-istri, jangan mau karena uangnya saja baru mau dikis, jangan seperti itu ya. Bukan itu yang diinginkan para suami-suami. Suami menginginkan bukan karena harta, bukan karena materi, tapi karena kebutuhan perhatianmu juga sayangku. Istri-istri jangan egois ya, jangan hanya kebutuhan diperhatikan suami aja. Sang suami juga sebaliknya ingin mendapatkan kasih sayangmu, perhatianmu dengan satu catatan ya. Kalau di depan anak-anak bagaimana? Coba di pipi aja, peluk suaminya dan kiss kenia. Itu artinya kamu itu sangat romantis sayang.
walaupun ada cengkel-cengkel sedikit, tapi apa salahnya ditujukan ya, supaya ini membuat suami itu bersemangat bekerja, bersemangat cari makan, bersemangat mencari uang ya, karena itu semua untuk kamu sayangku. Sang istri kan senang jika suami kerja keras dan disambut baik ya kan. Nah, sang istri harus tahu itu ya sayangku ya. Jangan karena suami pulang tidak ada buat duit, sang istri luntur kasih sayangnya. Jangan seperti itu ya sayang ya. Walaupun dia tidak ada uang, walaupun dia kesusahan, apa salahnya perhatikan juga saya ya guys ya. Nah, coba bayangkan Anda jadi seorang janda, tidak ada suami, kesepian ya, tidak ada yang memeluk, tidak ada yang nyayang-nyayang gitu ya. Nah, bersyukurlah dia tidak ada duit hari ini, bersyukurlah dia ada kekurangan, tapi Anda bisa menikmati pertuaan sama suami. Hanya kalau model itu aja di rumah nggak berkembang tuh apa, jangan seperti itu sayangnya, karena baik sekali perselingkuhan itu terjadi karena kurang perhatian dari suami terlalu sibuk, suami terlalu memikirkan diri sendiri. Jangan seperti itu ya, jangan disalahkan ya sayang ya. Jadi walaupun dia tidak ada apa-apa, saat dia terpuruk gitu ya, saat kondisi keuangan yang tidak memadai, apa salahnya artinya kan keinginannya untuk mendapatkan perhatian Anda dengan lewat kisah aja ya. Udah boleh ini perhatikan, siapa tahu nanti ini keajaiban, besok dia semangat mencari uang ya. Atau bagaimana caranya pun dia ada ini ya, kenalan dari rekan tak siapapun yang menawarkan job gitu ya sayang ya. Seperti itu sayang. Coba perhatikan sang istri, kalau sang suami minta kecupan bibir, kasih saja dan tunjukkan rasa sayangmu dan tunjukkan rasa pedulianmu, perhatianmu. Jangan karena uang baru kamu mau. Dan seperti itu sayangku ya. Jadi itu ya teman-teman, jangan kamu sanksi ya dengan keinginan suami kamu supaya kamu berhasil membina rumah tangga yang benar. Jadi coba itu aja tipsnya ya. Semoga ibu-ibu, istri-istri yang mendengar ini memahami ya apa yang saya sampaikan dan termotivasi ya buat kita semua ya. Buat bapak-bapak, ayah-ayah, jangan lupa perhatikan ini kepada istri Anda ya. Dan kalau bisa sedikit tunjukkan uangnya biar mau dia ya. Tapi jangan salah artikan ya, tapi ujung-ujungnya hanya untuk mengkis aja supaya langgengnya rumah tangga, supaya istri Anda tahu kalau Anda itu benar-benar sayang. Oke, terima kasih tipsnya ini saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mohon maaf jika saya masih kurang sempurna menyampaikannya. Tapi ini anggaplah sebagai pembelajaran buat kita semuanya, supaya kita sebagai berperan sebagai istri atau calon istri akan memahami apa tujuan tes ini sebenarnya ya. Terima kasih untuk nonton channelku ini, ruang motivasi Maria, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tujuan. Bye bye.